Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah alladzi la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa ahyaykum wa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazinin. Wa fi ayatin ukhra wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa. Ikhwatu iman, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan langkah kita, duduk kita, perhatian kita menjadi wasilah untuk meraih keridhaan, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, tidak ada yang sia-sia, semuanya sangat berguna. Bahkan makhluk manapun yang Allah ciptakan nampaknya sangat berguna untuk kita sebagai manusia. Bila menganggap sangat penting bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah seringkali bersumpah dengan asma khalqih, nama-nama makhluknya. Hal ini bisa kita baca di berbagai ayat dan surat. Allah senantiasa bersumpah dengan menggunakan nama-nama makhluknya. Dan itu buat Allah menjadi satu hak yang tak boleh kita bila bersumpah selain hanya menggunakan nama Allah saja. Tak terkecuali Allah bersumpah dengan wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa, demi angin yang mengembus dengan lemah lembut, demi angin yang menghembus dengan sangat kencang. Nah, pembahasan untuk pagi hari ini kita bahas jenis macam angin dan gunanya atau manfaatnya. Merujuk ayat 22 dari surat Al-Hijr. Ayat 22 dari surat Al-Hijr, surat ke-15. Kata Allah, wa arsalna riyah. Wa arsalna riyaha lawaqiha. Bangzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazinin. Kami kirim
berbagai angin. Riyah jamak dari rih. Rihun satu angin, riyah anginnya banyak. Dalam gramatik bahasa Arab ada 16 wazan untuk memaknai bilangan yang hitungannya dari 3 sampai tak terhingga menurut hitungan kita. Maka para ulama ahli nahu menyebutnya jamak kasrah. Hitungan dari 3 sampai tak terhingga. Nah, kalimat riyah ikut timbangan fi'al. Maka kita tidak tahu berapa jumlah angin itu. Yang jelas dari 3 sampai tak terhingga menurut hitungan kita, bukan menurut Allah. Karena bagi Allah semuanya terhitung. Ikhwatu iman, merujuk kepada kitab-kitab tafsir, baik tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, dan tafsir-tafsir yang lainnya, sahabat tabi'in, para ulama menyebutkan beberapa nama-nama angin dengan fungsi dan guna yang berbeda-beda. Sebelum pembahasan ini dimulai, kita pun sudah biasa nyebut nama-nama angin, terutama angin-angin yang membahayakan. Kita suka sebut ada angin puyuh, ada angin puting beliung, ada angin halilintar, apalagi itu ya. Kita sering nyebut itu. Kalau tanyakan mana hadisnya, nggak ada. Cuman nama, ya silakan, cuman nama. Yang penting kan wujud anginnya ada, apapun namanya. Dan dalam kitab-kitab tafsir ada sebutan angin-angin dengan fungsi dan manfaatnya masing-masing. Ada angin dengan nama mubsyirah. Mubsyirah adalah angin yang fatakumul ardo qamman. Angin mubsyirah adalah angin yang berfungsi untuk mengeringkan tanah. Jadi ada angin yang gunanya untuk mengeringkan tanah dan mengeringkan yang lainnya. Para petani lebih paham mana tanah yang bagus, yang subur, mana yang tidak. Tanah yang selalu lembab, selalu digenangi oleh air, maka tidak bagus untuk tanaman, kecuali eceng gondok, ya, yang ngambang terus di atas air. Maka para petani, contoh untuk tanam padi saja, ada tanah sawah itu diistirahatkan dulu, dikeringkan, baru nanti diairi lagi. Nanti hasil panennya lebih bagus daripada sawah yang tidak pernah dikeringkan. Dan untuk mengeringkan tanah itu Allah kirim, Allah utus angin mubsyirah. Di musim kemarau anginnya selalu menghembus, itu petani mengairi sawah sampai penuh. Nanti 2-3 hari lagi sawah itu asat lagi dan kering lagi. Cepat asatnya, surutnya cepat dan jadi kering. Kenapa? Ada angin mubsyirah. Ibu-ibu sering mengalami, sudah cucian begitu banyak, subuh-subuh sudah beres nyuci baju, matahari tak nongol sampai sore. Bagaimana bajunya? Tetap dijemur walau tak ada sinar matahari. Keringkah? Kering, walaupun keringnya tidak maksimal. Oleh apa keringnya?
asal ada angin, maka baju juga bisa kering. Maka baju bisa kering karena ada angin yang namanya mubsyirah. Yang kedua, ada angin musirah. Ada angin musirah. Angin musirah adalah fatusirus sahab. Fungsinya, gunanya untuk menggerakkan awan, untuk menggerakkan mendung. Kita lihat awan berjalan. Kita lihat mendung berjalan. Kenapa awan itu berjalan? Mendung itu berjalan, digerakkan oleh angin musirah. Ya, digerakkan oleh angin musirah. Angin untuk menghalau, menggerakkan kemana awan itu harus berjalan. Ya, kalau anginnya dari sana, otomatis awannya adalah ke sana. Sesuai dengan angin mendorongnya, menggerakkannya ke arah mana. Kita lihat awan mendung itu kemudian menjadi tebal, sehingga kita menyebutnya gelap gulita. Ya, mendungnya tebal. Kenapa mendungnya awan jadi tebal? Karena itu yang tadi yang berjalan, awan yang berjalan tidak kemana-mana, tapi ditampung, dientep di satu tempat. Ya, dikumpulkan di satu tempat. Awan demi awan, mendung demi mendung dikumpulkan di satu tempat sehingga menjadi gelap gulita sebelum turun hujan. Kenapa awan itu berhenti di situ, ngentep ngumpuk di situ? Karena ada angin yang berputar untuk menjaga agar awan itu diam di situ, tak boleh kemana-mana. Namanya angin mu'allifah. Angin mu'allifah adalah angin yang fatu'allifus sahab, untuk mengentep dan menyusun awan atau mendung. Kemudian ada angin lawakih. Ada angin lawakih. Angin lawakih adalah angin yang berfungsi untuk tulahikus sahab, fatadiru ma wa tulakihus syajar fatufattahu an awraqiha wa akmamiha. Angin lawakih adalah angin untuk membawa air hujan. Lalu angin itu masuk ke dalam mendung yang tebal, maka turunlah hujan. Angin ini juga berfungsi untuk mengawinkan tanaman, serta bisa menumbuhkan berbagai tumbuh-tumbuhan, dan daun bisa keluar, kelopak bunga bisa muncul sampai berbuah. Jasa angin lawakih. Kita dulu pernah belajar entah SD atau SMP, ada pohon bisa berbuah dengan cara mengawinkan putik sari dengan serbuk sari. Begitu ilmunya itu. Ya, putik sari dianggap jantan, serbuk sari dianggap betina. Bila ini bertemu, kalau benang bagian yang panjangnya, bila ini bertemu maka akan terjadi pembuahan dan bisa menghasilkan buah. Tapi itu tidak akan terjadi bila tanpa angin. Tetap saja angin lawakih berfungsi untuk membuat tanaman-tanaman itu tumbuh, daun, kelopak bunganya sampai berbuah. Ini angin-angin yang Allah sebutkan. Nanti ada angin-angin yang berpeluang untuk mendatangkan malapetaka. Ya, ada angin sorsor, angin untuk mengadab kaum Nabi Samud atau kaum yang lainnya. Ada angin asifah, angin yang sangat kencang.
yang membuat kemudian orang merasa tersiksa dengan adanya angin yang sangat kencang itu. Berbagai angin Allah sebutkan dalam Quran dan dalam hadis Nabi. Dan ketika ada angin kencang, kita disuruh oleh Rasulullah untuk meminta kebaikannya dan berlindung dari keburukannya. Kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah, la tasubur rih, jangan kalian caci maki angin, karena angin adalah ciptaan Allah, maka mencaci maki angin sama saja mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha rauhun, ya, fa innaha min rauhillah, karena angin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti birrahmah, ya'ti birrahmah wal adzab. Kadang angin membawa rahmat dan bisa juga angin membawa azab. Walakin salullaha min khairiha wa ta'awadzu billah min syarriha. Maka kita diperintahkan mintalah kepada Allah kebaikan-kebaikan dari angin itu, dan berlindunglah kepada Allah dari akibat buruk angin yang menimpa kepada kita. Maka Rasul mengajarkan doa bila ada angin kencang. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan, ya angin, kebaikan apa saja yang ada di dalamnya, serta kebaikan apa saja yang akan ditimbulkannya. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya, serta keburukan apa yang ada di dalamnya dan keburukan yang akan ditimbulkannya. Kita disuruh membaca doa demikian. Ya, kalau apal jadi baca, tidak apal paling tidak, ya Allah selamatkan aku, paling tidak, ya selamatkan kami, selamatkan rumah kami, andai anginnya ada di atas rumah kita. Nah itu yang Nabi ajarkan. Ya rata-rata mungkin kita belum pada hafal ya, karena lumayan rada panjang gitu lafaz doanya. Kita mungkin yang sudah banyak hafal doa turun hujan pendek, Allahumma shoyiban nafi'ah, ya Allah jadikanlah hujan ini manfaat. Doa petir rada panjang, nggak apalagi ini yang panjang ya. Oleh karena itu inilah yang Allah terangkan, dan Allah bersumpah dengan angin. Saking pentingnya bab angin untuk kita semua. Kita bisa kebayang Pak kalau angin tidak ada. Masih ingat dulu belum ada kipas angin, belum ada AC, ada kipas juga yang terbuat dari anyaman bambu gitu ya. Kalau mau tidur ambil gini lagi gitu. Sudah mulai enakan les, ini panas lagi ambil lagi, sampai itu kipasnya simpennya di bayi, di muka bayi. Si ibu itu saking panasnya pengen tidur gitu, terus begitu nanti disimpan ya, nyimpannya di kepalanya bayi. Begitu tidak nyamannya, tidak nyaman, tidak tenang, tidak ada kenyenyakan tidur bila angin tidak ada. Tapi kebanyakan angin juga masuk angin. Memang kita serba salah, nggak ada angin gerah, tak bisa tidur. Dianginin terus masuk angin ya. Tidur di kasur panas pengen di bawah, tidur di bawah badan merampang masuk angin. Serba salah kita sekarang tuh ya. Itu karena kondisi badannya tidak seperti dulu lagi. Sekarang mah sudah banyak ciri-ciri, tanda-tanda mau berpisah dengan dunia. Ikhwatu iman, lalu apakah di surga juga ada angin? Ya jelas. Ya, di surga juga ada angin. Jadi penting angin itu, dunia akhirat ada, gitu ya. Dalam Ibnu Katsir melalui jalur sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah bersabda, innallaha khalaqa fil jannah rihan,
Sesungguhnya Allah menciptakan angin di surga. Nah, angin untuk apa tuh ya? Nah, angin untuk sehari-hari, angin apa? Nanti juga Allah ciptakan angin khusus. Angin untuk orang-orang yang pergi ke pasar di hari Jumat. Rujuk kepada Sahih Muslim dari sahabat Nabi Anas bin Malik, nomor hadis 2833, Rasulullah menyampaikan, inna fil jannah lasuqan ya'tunaha kulla jumu'ah. Sesungguhnya di surga ada pasar, maka ahli surga berangkat ke pasar setiap hari Jumat. Jadi Jumatannya nanti bukan ke masjid tapi ke pasar. Nah, sekarang harus bersabar, Jumatannya ke masjid dan datangnya sebelum khotib naik mimbar, agar dapat keutamaan di mata Allah, nilai yang lebih. Jangan santai. Kalau santai nanti khawatir nyebrangnya lambat, bukan selamat. Nah, ikhwatu iman, mereka ahli surga datang ke pasar pada hari Jumat. Lalu fatahubu rihus samal, berhembuslah angin dari arah utara, namanya rihus samal. Lalu fatahsu fi wujuhihim wasiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan. Maka angin itu menerpa mengenai muka dan pakaian-pakaian yang mereka pakai, sehingga mereka menjadi semakin tambah gagah, semakin tambah menarik, semakin tampan, semakin cantik, dan baju yang ia pakai semakin bagus karena dihembus oleh angin dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu angin surga. Nah, itu angin surga. Kita baru menikmati angin dunia, belum bisa menikmati angin surga. Insya Allah bila kita mensyukuri atas kenikmatan yang Allah berikan, termasuk mensyukuri Allah berikan angin kepada kita, insya Allah kita akan menikmati pula nikmatnya angin di surga. Itu barangkali untuk lebih leluasa, silakan bila ada pertanyaan. Baik, barangkali ada yang ingin bertanya terkait Quran Surat Al-Hijr ayat 22 ini atau yang lain juga dipersilakan. Oh, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu tadi menerangkan macam-macam angin ya. Terus dengan ada gak nama dengan kita seperti sekarang ada kipas angin, ada apa gitu. Nama-nama tersebut ada gak yang diciptakan manusia itu? Kan ada angin diciptakan dari kipas angin, dengan berhembusnya angin itu bisa membuat kita enak juga atau merusak kita juga. Yang keduanya, ada pernah mendengar dari hadis kalau nggak salah, ada angin yang membawa penyakit yang namanya bisa masuk ke badan kita, yang namanya angin duduk kalau nggak salah. Apakah itu juga sama yang Allah kirimkan kepada manusia untuk dia menjadi penyakit dan ada apa pengobatannya? Nah, gitu aja. Terima kasih. Ya. Pertama, kita pahami angin bukan makhluk gaib. Angin bukan makhluk gaib. Walaupun kita tak tahu warnanya apa, bentuknya kayak apa.
Karena definisi goib, ya, pengertian goib tak bisa dilihat, tak bisa dirasakan, ya, tak dimengerti oleh otak kita, tak bisa diraba. Contoh malaikat lah. Apa kita merasa ada malaikat hadir di samping kita? Tidak. Bisa dilihat? Enggak. Diraba? Enggak. Dimengerti oleh otak kita? Tidak. Ya, malaikat punya sayap sampai 600. Kayak apa sayapnya? Udah buntu otak kita. Angin dirasakan? Kerasa. Kerasa ada angin. Bisa dilihat juga. Daun-daun bergoyang, berarti ada angin. Baju berkoyak juga karena ada, bisa dilihat, bisa dirasakan. Maka angin bukan goib. Karena bukan goib, maka bisa dipelajari. Lahirlah kipas angin, ya kan? Karena tidak goib, maka bisa dipelajari. Perkara nanti hasilnya tidak asli, ya itu resiko, namanya juga bikinan. Tapi kan jelas saja itu angin kan. Ya, walaupun kita ahli bikin kipas angin, kalau Allah yang memberi ya nggak jadi lah. Jadi kipasnya, anginnya nggak ada. Karena seringkali kipas angin kita rusak, anginnya nggak keluar. Tetap saja anginnya iya ada, tapi mungkin karena sudah bikinan, anginnya sudah bercampur dengan sesuatu yang tidak menyehatkan. Tanyalah kepada yang suka bikin, dari apa bahannya, ya kan? Gitu kan? Kan kalau sudah campuran tuh ya Pak, resiko ya. Campuran namanya juga, tidak asli lagi. Ya, seenak-enaknya bikinan manusia tak mungkin seenak asli dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jujur tetap saja kipas angin yang kita bikin pun tetap saja Allah yang mengadakan anginnya. Ya, ada angin duduk, ya itu kan sebutan kita. Ada angin duduk, ada angin apa lagi ya? Angin merah, gitu ya. Nanti ada angin biru, barangkali Pak, macam-macam kan. Nanti akan datang angin apa lagi? Sekedar nama. Sekedar nama. Ada angin duduk, apakah anginnya duduk? Kan tidak, itu hanya istilah saja. Ya, kalau sudah kena angin duduk, aduh badan kayak gini nih, umpama. Tapi semuanya sudah Nabi terangkan. Angin ada yang membawa rahmat, angin ada yang membawa azab. Artinya ada angin yang membuat nyaman badan, ada angin yang tak membuat badan nyaman. Untuk orang yang lagi keringetan, gerah, panas, dapat angin yang sepoi-sepoi, alhamdulillah seger rasanya, dapat angin. Untuk orang yang badannya lagi nggak enak, dapat angin begitu tambah tidak sehat karena badannya lagi nggak sehat. Jadi angin bisa membawa rahmat, artinya bisa bermanfaat, bisa juga nanti menjadi penyebab dapat pahala dari Allah. Juga angin bisa mendatangkan berbagai macam musibah-musibah, baik musibah mengenai badan, contoh sebutan angin duduk ke badannya tidak enak, itu bentuk musibah salah satunya. Dan musibah-musibah yang lain yang ditimbulkan dari angin. Hanya Islam memberikan syariat baca doanya ketika ada angin yang kencang, bukan angin yang sekarang kita sedang rasakan. Begitu. Yang sekarang mungkin ketika kita butuh, ya badan gerah panas, alhamdulillah dapat angin, enak di badan. Tapi untuk yang lagi meriang, innalillahi, kan begitu ya, karena tidak tahan dengan dinginnya angin itu barangkali. Jadi sekedar nama, angin duduk, untuk badan tidak menyehatkan, ya sekedar nama. Itu sudah cakupannya sudah jelaskan bahwa angin ada membawa azab, artinya sesuatu yang tidak mengenakan, membawa musibah. Ada angin yang memang membawa rahmat atau membawa kenikmatan. Angin yang manapun yang akan Allah kirim, ya kita berharap ada mendapatkan keberkahan, yakni ada barokah dan rahmat, serta dihindarkan dari suatu musibah yang tidak mengenakan kepada badan kita terutama.
Itu barangkali ada ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar bahwa rangkaian kejadian hari kiamat sebelum terjadi kiamat kubro, kiamat besar hancurnya alam semesta ini, Allah mengirimkan angin untuk mematikan makhluk, terutama manusia, lebih khusus mungkin orang-orang yang beriman. Apakah angin itu ada namanya, atau kita kategorikan angin itu adalah rahmat atau musibah untuk khususnya untuk orang-orang yang beriman? Yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa di akhirat nanti kehidupan kita ini bagaikan seperti kayak tadi hari Jumat gitu untuk pergi ke pasar. Terkadang imajinasi kita sebagai kedangkalan ilmu, kita mengelukkan itu seperti alam seperti sekarang. Apakah itu akan membatalkan keyakinan kita atau secara ini batal tauhid kita atau akidah kita? Seperti itu, mohon izin dijelaskan. Terima kasih. Ya. Jadi setelah Ya'juj dan Ma'juj musnah, maka kehidupan kaum muslimin normal, makmur hidupnya, tak ada yang miskin, sehingga orang yang akan zakat dan infak susah, nggak ada yang nerima, bahkan akan terjadi kurban nyembelih sendiri untuk dimakan sendiri, ya, karena tetangga sebelah juga kurban. Akan terjadi seperti itu sebelum terjadinya hari kiamat. Dan merujuk kepada hadis Nabi, Allah kirim nanti angin dari arah Yaman, dari arah Yaman, untuk menerpa dan ya untuk menerpa orang-orang yang ada imannya, ada imannya. Walaupun ia cuma bisa mengatakan Allah, la ilaha illallah, hanya itu ilmunya, karena ia nggak dapatkan lagi guru-guru yang mengajarkan agama. Ustadz sudah nggak ada. Ia dapatkan ilmu pernah dengar dulu dari temannya, dulu dari kakeknya mengajarkan Allah yang ciptakan langit dan bumi. Sholat nggak bisa gitu, yang ibadah yang lain nggak bisa. Taunya itu, taunya Allah, Allah, Allah saja. Ya, tak ada tambahan ilmu yang lain. Itu pun akan mati dengan tiupan angin itu, dimanapun berada, di tempat yang terbuka, tempat tersembunyi, sampai masuk ke gua pun istilahnya, ke tempat persembunyian, maka angin itu akan mendatanginya dan menerpanya, maka akan mati semuanya, kecuali yang beribadah selain kepada Allah. Maka kata Nabi, ya buko syirarun nas, kiamat terjadi untuk seburuk-buruknya manusia, yakni ya'budul asnam, mereka beribadah kepada patung, bukan beribadah kepada Allah. Jadi yang masih ada iman dimatikan oleh angin. Angin apa ya namanya? Nabi tak sebut. Angin apa? Tapi kita boleh kasih nama, ya, rihul amwat, angin untuk mematikan. Salah tidak? Dan memang setelah angin itu dihembus pada mati, ya. Jadi rihul maut gitu ya, angin untuk kematian, sekedar nama, tak jadi soal, ya kan? Kan tadi juga sama, halilintar, puting beliung, mana hadisnya? Udah nggak ada hadisnya. Sekedar nama saja, sekedar nama, yang penting kan wujud anginnya ada gitu ya. Dan tadi dikatakan, saya katakan mukanya rihul maut, rih angin untuk mematikan, karena memang siapapun yang kena angin itu mati gitu, ya kan? Sekedar contoh, ulama ngasih nama yang hadisnya nggak ada. Apa? Tentang apa? Ya, tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid.
Mana ada Nabi menyebut ini sholat tahiyatul, nggak ada. Tapi ulama menyebutnya ini sholat tahiyatul masjid, memuliakan, menghormati masjid, sholat 2 rakaat, gitu kan. Itu kan hadisnya nggak ada, sekedar nama, gitu. Dan memang harus ada nama supaya jelas, gitu kan? Supaya jelas. Angin apa ini ya untuk mematikan orang? Udah aja angin kematian, kan begitu ya. Angin apa ini kok anginnya bisa tanah jadi subur nih? Ya angin berkah, kan bisa begitu. Angin apa? Katanya juga ada nama-nama angin itu yang menghalau awan, menahan awan dan sebagainya. Ada nama, ya sekedar nama. Karena memang ilmu manusia sangat sedikit, Allah ngasih ilmu kepada kita tidak banyak, ilmu Allah sangat luas, yang dikasihkannya sangat sedikit. Jangankan nama-nama angin, nama-nama tanaman saja kita banyak nggak taunya. Yang kelihatan ini pohon apa ya, buahnya kayak mangga, bunder, bagus, buah apa ya, pada nggak tahu itu buah apa. Suka di pinggir jalan pakai buah mangga, tapi buah apa itu Pak? Itu ya nggak tahu itu ya. Banyak tanaman, apalagi rumput-rumputan yang di ladang, di kebun, kita banyak nggak tahu. Apalagi angin yang hanya bisa dirasakan, ya keadaannya, tak tahu bentuknya kayak apa. Itu jadi wajarlah kalau kita tidak tahu. Tapi ketika memberi nama ini angin kematian, karena siapapun yang kena angin ini pasti mati, ya tidak salah, karena memang fungsi angin tadi, atau Allah kirim angin sesuai dengan fungsinya. Angin yang tadi kita katakan angin kematian, kenapa? Karena fungsinya Allah kirimkan angin di akhir zaman itu untuk mematikan orang-orang yang ada iman. Bisa seperti itu. Atau bisa dikatakan angin keimanan, karena yang mati orang beriman baik, yang kafir tidak. Ya itu silakan, sekedar nama gitu ya, sekedar nama. Jadi kalau tanyakan hadisnya ada, nggak ada. Cuman kita memahami angin itu angin untuk kematian. Bahasa Arabnya rihul maut, gitu kan? Angin untuk kematian. Nah, itu barangkali bab angin. Di dunia ada hari Jumat, di akhirat juga ada hari Jumat. Hari terbaik dunia akhirat adalah hari Jumat. Kalau begitu sama dengan dunia, ya jangan disamakan dengan dunia. Di dunia makan, di surga makan. Jangan disamakan makan di dunia dengan makan di akhirat, di surga. Rasul sudah menjelaskan, makan di dunia ada bosennya, ada kenyangnya. Makan di akhirat tak ada bosan, tak ada kenyang, yang ada nikmat. Sudah beda ya. Jadi tidak sama lah makan di dunia dengan makan di akhirat ya. Jadi semuanya tidak akan sama, karena memang akhirat kalau sama ya surga, kalau sama dengan dunia ya bukan surga namanya, tidak sama. Makanya berbagai tanaman, berbagai buah-buahan ada di surga. Buah-buahan di surga ada anggur, ada delima, ada kurma, ada pisang. Jangan disamakan dengan pisang dunia. Ya, pisang di surga lain lagi. Itu sekedar nama. Sekedar nama. Rasul memberikan informasi setiap buah memiliki rasa 72 rasa. Kayak apa rasanya? Ya nanti sajalah. Itu kan urusan gaib. Kita wajib mengimani saja, ya belum mengalami, ya, hanya berita dari Nabi, dari Allah perihal surga. Jadi kalau menyamakan surga dengan dunia ya tidak benar, karena surga bukanlah dunia. Dunia mah tidak ada apa-apanya. Ya, kan Rasul memberi perbandingan nikmatnya dunia dengan akhirat itu. Jarinya dimasukkan ke air laut, diangkatlah telunjuknya, jadi telunjuknya yang nempel di telunjuk, air yang nempel di telunjuk, itulah dunia. Akhirat lautan yang begitu luas. Di dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan akhirat, maka jangan disamakan. Ya, apakah kalau menyamakan dunia sama akhirat menjadi masalah akidah kita? Ya masalah, gitu ya, masalah.
Jangan disamakan, karena Allah tidak menyamakan akhirat dengan dunia, surga dengan dunia. Allah tidak samakan. Nah, untuk surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang belum pernah terlintas dalam benak hati kita, seperti apa nanti saja. Barangkali boleh mungkin satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang ciptaan-ciptaan Allah yang selalu ada manfaatnya, Ustaz. Jadi ciptaan Allah, semua makhluk Allah yang pasti ada manfaatnya gitu ya. Seperti itu. Yang pertama Ustaz, ini kan tentang ciptaan-ciptaan Allah, insya Allah semuanya ada manfaatnya. Cuman ada sedikit menggelitik di hati ini, ciptaan Allah yang bernama setan gitu kan, seperti itu Ustaz. Di sini kalau kita dalam pandangan kita gitu kan ya, setan selalu menggoda kita, justru jadi musuh terbesar kita, seperti itu Ustaz. Nah, Allah menciptakan setan itu istilahnya menurut pandangan kita mudarat buat kita. Kenapa Allah menciptakan setan? Justru setan adalah menjadi satu musuh besar bagi manusia, seperti itu Ustaz. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah menyampaikan di awal, tidak ada ciptaan Allah yang tidak bermanfaat, berguna. Semuanya bermanfaat. Mungkin pertanyaannya, apakah setan itu manfaat buat kita? Itu mungkin pertanyaan, ya kan? Saya jawab manfaat. Manfaat. Orang kenapa bisa masuk ke surga? Karena lulus dari ujian setan, ya kan? Alhamdulillah ke surga. Nah, terima kasih ya setan, jadi ke surga, lulus ujiannya, naik derajatnya. Jadi orang bisa naik derajat karena digoda kan? Orang bisa naik derajat karena digoda. Berbagai macam godaan sesuai dengan kondisi masing-masing. Dengan dunia terutama. Ya. Setan gunakan fasilitas dunia untuk jerumuskan kita manusia. Bila kita sukses, selamat, tak tergiur, naik derajat kita. Ya. Kalau nggak digoda, nggak ada kenaikan derajat. Ya, kalau nggak ada setan, nggak ada kita. Nabi Adam di surga bersama istrinya berdua, ya kan? Kalau nggak ada setan, nggak ada iblis, itu kan dengkotnya setan. Kalau nggak ada setan, nggak ada kita. Nabi Adam diam sama Hawa istrinya di surga, nggak kemana-mana. Ya, karena ada setan, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Demikian juga istrinya, lalu adalah kita. Karena kalau di surga mah tidak hamil, Pak. Nggak melahirkan, jadi nggak ada kita. Jadi untung Nabi Adam turun ke bumi gara-gara digoda oleh gitu, ada manfaatnya tuh setan tuh ya, gitu. Cuman setan mah tidak bisa mengambil manfaat, karena setan mah tempatnya juga di neraka, tidak akan menikmati surga. Sekedar nikmat di dunia tidak menjadi kenikmatan di akhirat. Nah, kita akan nikmatnya dunia dan akhirat kalau kita lolos ketika digoda oleh setan. Setiap orang digoda oleh setan. Iblis itu setiap subuh kumpulkan pasukannya, kumpulkan anak buahnya. Kamu ke si anu, kamu ke si anu, kamu yang itu jangan kamu saja. Jadi setan menggoda kita ya, sesuai setan diutus oleh iblis, datangnya ke siapa sesuai dengan kondisi dan kualitasnya yang berbeda-beda. Kenapa ya?
kok jadi kiai ngaco, yang datangnya juga setannya hebat lagi, itu masalahnya. Ya kan? Itu masalahnya. Setan yang datang ke santri lain lagi, berbeda dengan setan yang datang ke ustadznya, kan beda kualitasnya. Jadi jangan kita cemooh, kok kiai begitu ya, setannya lebih berat yang datang kepada dia daripada kepada kita, itu masalahnya. Makanya minta kepada Allah untuk bisa selamat dari godaan setan, karena semakin tinggi seseorang derajat kualitas keimanannya, semakin berat ya. Setan yang datang pun bukan sembarang setan, itu kan? Nah, dan jangan salah, iblis akan naikkan pangkat orang setan-setan yang berhasil menggoda manusia sampai akhir hayatnya su'ul khotimah, jelek di akhir, menjadi ahli neraka. Maka iblis panggil sini, kamu naik pangkat, berhasil si fulan sudah menjadi ahli neraka. Tapi kalau sampai husnul khotimah dipanggil juga, dimarahin, boro-boro naik pangkat. Ternyata dunia setan juga begitu, kan sama dengan kita ya, kan sama dengan kita dunia manusia. Ada karyawan yang rajin, bosnya panggil sini, kok rajin ya kan, gaji ditambahin, dan ada pemberian lain-lain lagi karena bosnya seneng kamu rajin, kan begitu. Sama dunia setan juga begitu. Jadi apakah setan ada manfaatnya untuk kita? Ada, gitu ya, ada. Apa manfaatnya? Agar kita lebih dekat kepada Allah, itu kan, agar kita lebih dekat kepada Allah. Karena dengan cara itulah, dengan cara lebih dekat kepada Allah, setan tak akan menjerumuskan kita.